telurnya banyak, penghasilan DOC otomatis lebih banyak dan lebih kontinu di atas 70% lah. Dengan perawatan bagus 80% insya Allah nyampe ya. Hitungan per tahunnya itu bisa 300 butir per tahun per ekor ya. Untuk keunggulan lainnya dia lebih tahan penyakit. Banyak kekhawatiran untuk nanti sakit atau gimana. Sakitnya itu dipek dewi, nggak ditular-tular nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Tani Link TV. Selamat sore, perkenalkan nama saya Edi Irawan. Saya salah satu owner pembikin ayam kampung milenial, yaitu Kuntar 4, dan saya beralamatkan di Dusun Kabrukan Kulon, RT 03 RW 00, Sendang Sari, Pajangan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya mau memperkenalkan nama jenis ayam kami yang bernamakan Kuntar 4. Ayam Kuntar 4 singkatan dari ayam kampung unggul Nusantara. Kami membuat ayam Kuntar 4 juga dibantu oleh teman kami, yaitu Pak Anggoro, yang beralamat di Dusun Widodo Martami, Ngemplak, Sleman ya. Dan kebetulan nama Kuntara itu juga diambil dari nama beliau ya, yaitu nama Kunto ya. Arti Kunto Kuntara, kampung unggul Nusantara, ayam kampung unggul Nusantara. Karena saya dari dulu berkecimpung di dunia breeding ayam. Sebelum Kuntara ini ada, itu saya berkecimpung di breeding ayam chopper. Ayam chopper dulu perkawinan dari ayam layar sama ayam Bangkok ya. Intinya kami bikin ayam kampung ini tetap usahanya sama di breeding ya, breeding, tapi si layar tadi saya ganti dengan ayam Kuntara. Ayam Kuntara itu termasuk ayam petelur, tapi telur Jawa. Nah, bisa dikatakan petelur karena dari body postur dia masuk ke kategori ayam petelur dengan ciri-ciri berjengger, berbulu agak tebal, dan dia nelur banyak. Itu masuk kategori ayam petelur. Tetapi ayam Kuntara ini masuknya petelur kampung ya, karena dari warna telurnya terus rasanya dia sudah masuk kategori kampung. Sebenarnya hampir sama kayak dari dulu itu membuat DOC pedaging, itu breedingnya sama, cuma betinanya yang kita ganti ya. Nah, kita pakai Kuntara karena kelebihan dari sisi pertumbuhannya, sisi rasa dagingnya, terus harga jualnya, kos pembiayaan pembesaran itu bisa kita irit lagi, itu bisa karena dia sudah masuk ke kampung, otomatis kita bisa mix untuk pembesaran. Jadi kelebihan itu ada ya, misalkan penetas itu kampung itu netasnya lebih tinggi dari ayam horen kan. Dari ayam horen itu dia lebih enakan. Misalkan kalau kita sekelas ibaratnya punya mesin yang biasa-biasa, itu tidak terlalu rumit untuk cara netaskannya. Itu karena dia cangkangnya udah tipis, dia netesnya lebih tinggi. Pangsa pasarnya alhamdulillah ya sangat luas, jadi bisa untuk mencetak DOC pedaging untuk regenerasi lagi dan untuk menjual telur konsumsi. Jadi pangsanya kita menyesuaikan, tergantung kita mau pakai yang mana gitu kan. Biasanya yang peminat-peminat dulu itu pangsanya sudah untuk penjualan DOC. Jadi yang sudah menjual DOC ada sebagian yang memakai Kuntara. Nah, karena ya mungkin yang dipraktekkan telurnya banyak gitu kan. Penghasilan DOC otomatis lebih banyak dan lebih kontinu
di atas 70% lah. Dengan perawatan bagus 80% insya Allah nyampe ya. Hitungan per tahunnya itu bisa 300 butir per tahun per ekor ya. Untuk keunggulan lainnya, dia lebih tahan penyakit. Pemeliharaan tidak terlalu rumit, tidak terlalu banyak kekhawatiran untuk nanti sakit atau gimana. Misalkan ada contoh kayak senot, ayam senot di Kuntara ini alhamdulillah dia sangat susah menular ya. Jadi kalau ada yang senot itu dia nularnya itu sangat susah gitu. Dengan daya tahannya bagus, kayak ada Miller kayak gitu, dia nggak nular-nular gitu. Sakitnya itu dipek dewi, nggak ditular-tular nih. Untuk biaya kosnya juga lebih ringan. Biaya kos obat-obatan, obat semprot itu berkurang. Kalau masalah kekurangan itu ya kalau saya sih tergantung yang rawat aja sih Mas. Misalkan kok ada yang berintelur atau bodol atau gimana, biasanya itu pergantian pakan biasanya kan. Kalau yang saya amati sekarang ini dia sering gonta-ganti pakan atau takaran pakannya itu jauh beda dari kemarin. Mungkin ya adanya Kuntara itu ada perjalanan gitu loh, perjalanan dari dulu yang indukan beli sekarang kita bisa membuat sendiri dengan kapasitas yang kita mau. Karena Kuntara ini kan kalau saya jual itu juga bisa dikembangkan lagi, otomatis kita tidak harus beli lagi gitu loh, kita bisa kembangkan. Itulah salah satu keunggulan lagi Kuntara, ibaratnya bukan final untuk indukannya. Kalau mau difinalkan itu pejantannya tipe pedaging kayak bangkok. Jadi kalau sudah kita kawinkan sama bangkok itu bukannya tidak nelur, enggak, cuma nelurnya sudah menurun dari Kuntara aslinya, itu sudah menurun dan itu diperuntukkan untuk pembesaran yang panen 2 bulan. Mungkin dari itu tadi ya, kita simpulkan saja, misalkan kita mau mengembangkan Kuntara, itu jantan bejananya tetap Kuntara, itu anakannya tetap hasilnya Kuntara 4. Tapi kalau kita mau bikin ayam pedaging, final pedaging itu betinanya Kuntara, jantannya bangkok. Jadi betinanya sama dengan jantannya berbeda, itu hasilnya sudah berbeda sekali. Kalau yang sesama Kuntara itu hasilnya Kuntara 4. Tapi kalau jantan pedaging bangkok itu anakannya jantan betina itu sudah mirip sama bangkok. Itulah perbedaannya. Jadi kalau sudah pakai bangkok itu final. Final bukan berarti nggak nelur, tapi bertelurnya sudah menurun. Untuk perawatan DOC hampir sama ya. Kita perlu box, kita perlu lampu. Kalau lebih besar lagi gasolek kayak itu. Intinya masa brooding itu tetap kita lakukan untuk menghangati si anak ayam. Tapi kalau Kuntara ini masa broodingnya lebih pendek. Dia sekitar 10 hari, 15 hari itu dia sudah tidak memerlukan kehangatan dari pemanas seperti lampu atau gasolek. Dia hanya memerlukan kehangatan ruang. Intinya kalau misalkan pakai lampu itu cukup pemanasan 15 hari. Setelah itu cukup lampu biasa penerang. Itu ayam Kuntara sudah kuat. Intinya di 2 minggu awal. Misalkan kalau kita umbar langsung itu bisa Mas, bisa. Karena Kuntara itu broodingnya hanya di 2 minggu. Dia lebih tahan dingin. Misalkan kita langsung ke bawah atau umbar itu ayam Kuntara sudah kuat. Perawatannya itu model kandang di bawah, ke atas, koloni, atau kandang besar itu bisa semua ya. Untuk habis dari 2 minggu.
untuk sampai indukan itu mau pakai panggung bawah itu semua bisa, tergantung kita nyamannya pakai yang mana. Untuk pakan itu dari kecil saya memakai konsep ayam layar petelur merah itu kan, mulai dari DOC remaja sampai petelur itu saya memakai ayam layar. Contoh habis netas itu pakannya ya pur buat khusus petelur, namanya Pardok itu kalau dari Confit. Nah, kalau dari merek lain ada juga. Pakannya tadi itu tidak ditakar Mas. Kalau masa pertumbuhan misalkan sampai 2,5 bulan itu saya tidak ditakar ya, dijok terus saya itu pakai pur tadi. Nah, terus 2,5 bulan sampai 4,5 bulan itu mau ditakar bisa, mau nggak ditakar dijok terus juga bisa karena belum bertelur. Nanti kalau mau ditakar itu kalau sudah bertelur. Untuk campuran grower tadi itu juga mengikuti sama ayam layar. Misalkan dari konsentrasi grower itu 50%, jagung itu 75%, katul 25%. Terus masa layar itu juga ada takarannya mengikuti ayam layar. Konsentrat 50%, jagung 75%, katul 25%. Itu untuk pakan dari DOC sampai ayam bertelur, afkir ya. Vaksin itu saya juga mengikuti ayam layar, tapi tidak semua saya ambil. Saya cuma ngambil simbol-simbolnya saja. Saya cuma pakai NDIB, ND Lasota, habis itu AI. Sudah cukup, nggak pakai Kuntara karena ayam Kuntara sudah tahan dingin. Untuk penerapannya nanti kalau di bawah 3 bulan itu per 2 minggu. Misalkan hari pertama itu NDIB, hari selisih berikutnya itu ND Lasota, berikutnya lagi NDIB, ND Lasota sampai 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan itu kita sisipkan lagi NDAI, itu bisa ke sebulan atau 2 bulan atau di bawah 1 bulan itu juga bisa. Intinya NDIB cuma 1 kali semasa hidup. Misalkan mau 2 kali, 3 kali gimana? Ya nggak masalah. Ibaratnya kalau kita tidak mantap itu bisa diulang, tapi aslinya itu sudah cukup selama sekali hidup kalau menurut saya sih. Itu untuk vaksin ya. Untuk masalah vitamin, antibiotik, nah, itu tergantung kita ya. Karena kalau kebanyakan takaran itu juga kalau Kuntara kurang pas ya. Jadi misal kita pakai vitamin dengan aturan yang dibungkus itu dia kebanyakan. Nah, biasanya saya separuhnya dari takaran, karena kalau kebanyakan dia malah badannya panas. Harga misalkan dari panenan terus afkir itu kan mengikuti AMKUB, dan yang di saya pun juga yang memanen itu rata-rata bakul KUB. Jadi kalau ada ayam Kuntara itu bakul KUB masuk, intinya kampung masuk. Nanti kalau afkirannya ya lumayan lah, ibaratnya kita 2 kilo per kali 37-an lumayan, afkirannya gede. Harga DOC di saya per ekornya 15.000 itu untuk pengiriman itu minimal 50 ekor. Kalau telur itu 10.000 minimal pengiriman 48. Ongkir itu ditanggungkan sama pembeli ya. Nah, tapi untuk misalkan mau datang ke sini itu di bawah jumlah minimal itu bisa. Misalkan mau beli 20, 15 itu tetap saya layani. Saya bisa kirim ke seluruh Indonesia selagi ada akses, misalkan ada cargonya, insya Allah bisa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam Tani Link TV, bisnis agri tak pernah mati.